Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutakin, dosen Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur, program studi Ilmu Hukum dengan NIDN nomor 1317078401. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya empu, iaitu mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan metode DIA atau Delivery, Interaction and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023. Pernyataan disusun dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PJD UKTPT aspek pengajaran. Kembali untuk menjelaskan, deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur. Untuk bobot mata kuliah pengantar ilmu hukum ini adalah 4 SKS. Bahasa pengantar digunakan pada mata kuliah ini adalah Bahasa Indonesia. Mata kuliah pengertian ilmu hukum ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar dan keterampilan dalam bidang ilmu hukum. Deskripsi mata kuliah pengantar ilmu hukum membahas tentang pengantar ilmu hukum secara spesifik, akan mempelajari tentang norma-norma yang hidup di dalam kehidupan masyarakat mengenai asas hukum, sumber-sumber hukum, penggolongan hukum berdasarkan isi, sanksi, waktu berlaku, tempat berlaku dan fungsinya, sistem-sistem hukum, mazhab-mazhab hukum serta penemuan hukum. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi ilmu hukum yang akan dibebankan pada mata kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa menguasai konsep teori hukum secara umum dan menerapkan hukum serta manfaat ilmu hukum dalam menyelesaikan masalah hukum, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dengan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Kedua, mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi hukum secara mandiri dan kelompok serta mengkomunikasikan ilmu dan produk hukum baik secara tulisan maupun lisan. 3. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tugas tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi serta dapat bekerja sama dengan unsur terkait dengan mengembangkan atau melakukan pengembangan diri sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi di bidang pendidikan hukum. 4. Mampu melaksanakan penelitian hukum secara beretika dan profesional. 5. Mampu merancang menyusun dokumen hukum serta memformulasikan penyelesaian hukum secara prosedural. CPMK yang diharapkan dari mata kuliah pengantar ilmu hukum adalah: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan hukum. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara individu, masyarakat dan hukum. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan subjek hukum dan objek hukum. 5. Mahasiswa mampu menelaah sumber-sumber hukum. 6. Mahasiswa mampu menganalisis ilmu-ilmu pembantu bagi ilmu hukum. 7. Mahasiswa mampu membandingkan macam-macam sistem hukum. 8. Mahasiswa mampu mengkategorikan pembagian hukum. 9. Mahasiswa mampu mengkategorikan hukum positif yang berlaku di Indonesia. 10. Mahasiswa mampu menganalisis sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia. 11. Mahasiswa mampu membandingkan hukum acara dalam sistem peradilan di Indonesia. 12. Mahasiswa mampu menelaah hukum internasional. Sistem pelajaran mata kuliah pengantar ilmu hukum sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang menggunakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, iaitu pengajaran kolaboratif, diskusi, kelompok dan penugasan berupa studi kasus. Lama pelajaran 16 pekan, 7 pekan pertama sebelum UTS, 1 pekan pelaksanaan UTS, 7 pekan berikutnya sebelum UAS dan 1 pekan UAS. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tool web seperti Google Classmeet atau Zoom. Bentuk pelajaran asinkronus dilakukan melalui WhatsApp, grup atau forum diskusi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah pengantar ilmu hukum penugasan secara mandiri di Universitas Jabal Ghafur. Penilaian mata kuliah pengantar ilmu hukum dilakukan dengan penugasan diskusi kelompok, UTS dan UAS dan penugasan terstruktur
baik secara mandiri maupun kelompok, di mana penilaian didasarkan pada rubrik diskusi yang tidak hanya memuat keaktifan setiap anggota kelompok. Kemudian tes dilakukan menggunakan presentasi studi kasus setiap kelompok. Bobot penilaian mata kuliah pengantar ilmu hukum iaitu kuis 10%, penugasan 35%, diskusi kelompok 15%, UTS 20%, UAS 20%, total bobot penilaian 100%. Demikian informasi mengenai mata kuliah pengantar ilmu hukum untuk mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur. Berikut merupakan cuplikan dari proses belajar mengajar di perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai perkuliahan kita hari ini terkait dengan materi sumber-sumber hukum. Jadi terkait dengan sumber-sumber hukum. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mengenai sumber-sumber hukum, karena sumber hukum merupakan salah satu materi dasar terhadap mata kuliah pengantar ilmu hukum. Apa yang ingin kita capai daripada perkuliahan ini? Yaitu pertama, mahasiswa agar dapat memahami tentang sumber-sumber hukum. Diharapkan nanti mahasiswa memahami apa saja yang menjadi sumber hukum. Yaitu capaian mata kuliahnya apa? Yaitu nanti pertama, pengertian sumber-sumber hukum itu sendiri. Itu selanjutnya pengertian daripada sumber hukum material maupun pengertian daripada sumber hukum formil. Ada nggak yang sudah mengerti pengertian daripada sumber hukum? Siapa yang mau menjawab? Okey, silakan. Sumber hukum adalah tempat di mana dapat ditemukannya atau dapat digalinya hukum. Okey, bagus sekali. Yaitu sumber hukum merupakan tempat atau asal muasal hukum itu digali. Okey, ini sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pengertian hukum itu, kita lihat definisi dulu. Definisi sumber hukum oleh para ahli ya. Ini ada Daven Berger. Sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Sumber di mana hukum itu dapat terjadi dan sumber yang dapat menjadikan hukum. Okey, itu kita lihat yang menurut C.S. Kansir dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan ada sanksi yang tegas dan nyata. Ini, okey, ini ada dua pemahaman tentang sumber hukum menurut para ahli. Otomatis dua pemahaman tersebut sepakat dengan tadi apa yang disampaikan mahasiswa, bahwa sumber hukum adalah sesuatu yang dapat melahirkan hukum, asal muasal hukum tersebut. Lepas itu dalam sumber hukum tersebut, dengan lahirnya aturan hukum tersebut akan menimbulkan sifat-sifat yang membuat hukum itu dapat berjalan. Hukum itu dapat memaksa, hukum itu dapat memberikan sanksi kepada orang-orang yang melanggar hukum. Okey, ini bisa kita katakan sumber hukum. Selanjutnya, sumber hukum itu dibagi kepada dua ya. Yaitu kita kenal dengan sumber hukum formil dan sumber hukum material. Apa yang maksud dengan sumber hukum material? Okey, siapa yang menjawab? Tunjuk tangan. Yang mana? Ya, silakan. Sumber hukum yang dilihat dari segi isinya ya. Ada yang lain? Silakan. Tempat dari mana materi isi hukum diambil. Tempat di mana materi isi diambil. Sumber hukum material adalah tempat atau asal dari mana hukum itu diambil. Itu terkait dengan isi daripada hukum itu. Hukum itu dijadikan dalam hukum formil ya. Yang memiliki kaitan erat dengan keyakinan, perasaan tiap individu maupun pendapat umum yang dapat menentukan isi sebuah hukum. Ini pertama, dari mana asalnya diambil sehingga dapat menentukan isi dari sebuah hukum. Kan itu. Faham sih maksudnya? Faham? Okey. Berarti menentukan tempat atau asal mula hukum itu diambil, sehingga dapat menentukan isi daripada sebuah hukum. Kita katakan isi ini bisa lahir daripada keyakinan, perasaan dari setiap individu maupun masyarakat
dalam pembentukan hukum itu sendiri. Seperti itu. Misalnya simpelnya, sumber hukum materi itu melihat dari segi isi sebuah hukum. Kita lanjut. Faktor apa yang membentuk hukum materi? Yang pertama adalah ideal. Faktor ideal itu apa? Kalau bahasa idealnya, ideal kan? Faktor ideal merupakan pedoman-pedoman yang tetap tentang keadilan. Pedoman-pedoman yang tetap tentang keadilan harus ditaati oleh pembuat hukum. Pedoman-pedoman ini ketika hukum itu dibentuk, maka sebagai hukum material, maka pedoman dasarnya apa? Isi dasarnya apa sebuah hukum? Yaitu berbicara tentang filosofis. Biasa ideal ini lebih terkait dengan filosofis tentang keinginan daripada hukum itu sendiri. Dan nilai filosofis, otomatis nilai filosofis suatu negara pasti menginginkan ada satu konteks nilai keadilan. Karena pada intinya nilai-nilai material ini berisi tentang nilai filosofis, nilai-nilai yang ingin dicita-citakan, termasuk nilai keadilan. Makanya faktor ini juga akan menentukan daripada isi daripada hukum. Saya contohnya nilai filosofis suatu negara. Nilai filosofis negara. Negara ini siapa nilai filosofisnya? Falsafah negara ini siapa? Pancasila. Falsafah negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila yang menentukan isi daripada pembentukan hukum di Indonesia. Itu ada nilai yang dicita-cita, nilai yang diinginkan. Bagaimana hukum di Indonesia itu dibentuk. Kita akan lihat pada slide selanjutnya ya. Betul. Yang kedua, faktor kemasyarakatan. Okey. Yang kedua adalah faktor kemasyarakatan. Bagaimana maksud dengan faktor kemasyarakatan ini? Yaitu faktor nyata dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Faktor nyata dalam kehidupan masyarakat itu sendiri harus tunduk pada aturan tata kehidupan masyarakat. Kan itu. Ini yang kita lihat. Misalnya struktur ekonomi. Struktur ekonomi itu juga mempengaruhi tentang bagaimana hukum itu dibentuk, bagaimana isi hukum itu berkaitan dengan struktur ekonomi. Struktur ekonomi erat kaitan kita berbicara dengan sistem ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Bagaimana keinginan sistem ekonomi dan masyarakat? Bagi kalau kita bisa kita katakan sistem ekonomi dibangun ada semangat kemakmuran, ya, semangat dalam rangka untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi isi hukum, bagaimana hukum itu terkait dengan pembangunan ekonomi harus bisa melahirkan nilai-nilai kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kan itu. Kalau kita bicara tentang struktur ekonomi, misalnya masalah kebiasaan, apa aja yang menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia? Kebiasaan ini kan berbeda-beda di dalam setiap lapisan masyarakat. Untuk menyeimbangkan kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat, kalau kita berbicara kebiasaan, semua kebiasaan itu kan beda-beda. Ada yang memiliki nilai positif, ada yang memiliki nilai negatif. Di dalam pembentukan hukum, nilai-nilai yang ada di dalam kebiasaan masyarakat itu bagaimana bisa dibentuk di dalam suatu hukum yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, diterima sebagai nilai positif di dalam masyarakat. Jangan sampai nanti kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang negatif di dalam masyarakat dan merugikan masyarakat. Otomatis isi daripada hukum itu tidak terlepas daripada nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, sehingga hukum itu ketika dibentuk dapat diterima oleh masyarakat. Kan itu. Nanti kadang-kadang kalau kebiasaan itu ada kebiasaan menyimpang, jangan sampai kebiasaan menyimpang itu dijadikan merugikan semua ini. Okey. Berbicara keyakinan tentang agama, kan itu. Berbicara keyakinan tentang agama, otomatis isi substansi hukum di Indonesia juga tidak terlepas daripada berbicara tentang keyakinan. Tidak di Indonesia saja, hampir seluruh dunia. Karena setiap manusia, setiap daerah, setiap tempat memiliki keyakinan tentang agama masing-masing. Keyakinan tentang agama masing-masing juga mempengaruhi daripada isi hukum. Jangan sampai nanti terjadi perdebatan di dalam
masyarakat. Kadang-kadang apalagi kita Indonesia, keyakinan terhadap agama ini kan berbeda-beda. Bagaimana hukum bisa mengatur keyakinan bagi kita Indonesia sebagai negara yang religius? Kita pakai Indonesia ini negara yang religius. Bagaimana keyakinan itu bisa terakomodir di dalam suatu sistem hukum, diisi di dalam suatu sistem hukum, sehingga tidak terjadi perdebatan di dalam kehidupan, atau bisa kita katakan terjadi perselisihan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, apalagi masalah keyakinan adalah suatu persoalan yang memang erat kaitannya dengan berbagai macam tafsiran atau nilai-nilai yang sering terjadi kontroversi di dalam masyarakat. Maka belum diatur. Betul, satu lagi, nilai keyakinan ini erat kaitan dengan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Sehingga kepercayaan masyarakat itu bisa memenuhi berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang perlu diatur di dalam suatu kehidupan itu. Perlu dilindungi juga. Perlu dilindungi, diatur maupun disesuaikan dengan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lanjut selanjutnya mengenai hukum formil. Berarti bisa kita katakan sumber hukum formil tempat di mana tadi? Mengambil hukum dengan cara melihat mengambil hukum dengan melihat cara terjadinya atau bentuknya. Okey, sumber hukum dengan cara melihat terjadinya atau bagaimana hukum itu dibentuk dan itu. Okey, bisa kita katakan hukum formil itu lebih menekankan bagaimana hukum itu dibentuk, bagaimana hukum itu terjadi. Okey, sumber hukum yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukannya, prosedur maupun cara pembentukannya. Okey, kalau kita melihat sumber hukum formil merupakan sumber hukum bagaimana hukum itu bisa berjalan dalam kehidupan masyarakat. Ini adalah bagaimana dari pembentukan maupun dari segi prosedur. Okey, kita lihat dulu sumber hukum formil yang ada di Indonesia apa saja? Peraturan undang-undang. Pajak. Yang pertama, Perundang-undangan. okey, pertama peraturan perundang-undangan. Lepas itu, kedua tata bagi presidensi, Hukum kebiasaan. Doktrin. Sekarang sumber-sumber hukum formil yang ada di Indonesia saat ini. Okey, pertama, nanti kita akan melihat undang-undang undang-undang. Kalau kita berbicara undang-undang, maka peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan bersama dengan Presiden. itu peraturan dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR bersama Presiden. Pasal 5 ayat 1 maupun itu pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Okey. Undang-undang bisa kita bagi dalam undang-undang material maupun undang-undang formal. Undang-undang material. Apa yang maksud dengan undang-undang dalam arti material? Atau penetapan yang isinya mengikat kepada Di mana? setiap peraturan atau penetapan yang isinya mengikat kepada umum. Okey, setiap ketetapan yang isinya mengikat kepada umum. Contohnya apa? Perda. Ini undang-undang material. Perda. Perda berarti mengikat kepada umum. Ini perda Kalau dalam arti formal, Untuk keputusan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh presiden dengan prosedur tertentu. Okey, undang-undang dalam arti formal ini setiap peraturan baku atau ketetapan yang dibentuk oleh penetapan negara. Itu seperti tadi yang dibentuk oleh Presiden atau oleh DPR bersama dengan Presiden yang telah diberi kekuasaan untuk membentuknya. Yang beri kekuasaan siapa? Itu Undang-Undang Dasar. Presiden kepada DPR untuk bisa membentuk undang-undang. Itu undang-undang. Presiden dan DPR memiliki kewenangan untuk membuat
undang-undang. Pembentukan ini disebut dengan undang-undang dalam arti formil. Dan dengan siapa yang berwenang untuk membuat undang-undang. Jadi tadinya kalau kita berbicara dalam bentuk material tadi, berarti setiap peraturan atau ucapan isinya mengikat kepada ketentuan umum. Seperti perda, itu turunan daripada undang-undang tersebut, mengikat terhadap ketentuan yang di atasnya tadi ya. Okay. Kalau kita lihat tata urutan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 7 Ayat 1. Apa aja turunannya? Apa aja ini? Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada undang-undang atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Tentunya pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Ini tata urutan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1. Jadi tata urutan ini tidak boleh saling bertentangan. Tidak boleh saling bertentangan, harus merujuk pada, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang tadi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 urutannya. Kekuatan mengikat daripada undang-undang. Seperti tadi kita sudah menjelaskan tentang tata urutan perundang-undangan. Maka kita akan melihat kekuatan mengikat. Okey, agar suatu undang-undang mempunyai kekuatan mengikat dan dapat berlaku, maka harus diundang-undangkan dalam yang namanya lembaran negara. Mesti diundangkan di dalam yang namanya lembaran negara. Dan yang mengundangkan adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Kumham ya. Diundangkan oleh Kumham. Betul, setiap undang-undang yang telah diundangkan melalui lembaga negara, maka akan berlaku fiksi hukum. Apa itu fiksi hukum? Okey, jadi setiap orang dianggap telah mengetahui adanya undang-undang yang telah diundang-undangkan tersebut. Lanjut tentang traktat kan. Sebelum selanjutnya adalah traktat. Traktat apa? Perjanjian internasional atau perjanjian dua negara atau lebih kan. Nanti traktat itu ada negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional atau sesama organisasi internasional. Nanti kita sebut ada negara dengan negara. Ada perjanjian yang disebut dengan perjanjian bilateral ya. Bilateral. Itu perjanjian bilateral itu dua negara. Atau perjanjian multilateral. Itu banyaknya kan itu. Okey. Traktat itu dikenal dengan traktat bilateral dan traktat multilateral. Sebenarnya kita akan lihat tentang jurisprudensi. Okey, ada yang memahami tentang pengertian jurisprudensi? Jurisprudensi adalah putusan hakim atau pengadilan yang membuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan hukum lain hakim lain dalam perkara yang sama. Okey, nanti itu keputusan hakim terdahulu. Jurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu. Nanti jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang mempunyai kekuatan mengikat bagi hakim di masa yang akan datang. Kerana apa peranan jurisprudensi? Yaitu memberikan peraturan terhadap ketentuan perundang-undangan serta mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan. Ada yang memahami apa itu doktrin? Silakan. Para ahli ternama. Di mana? Para ahli ternama. Para ahli ternama, yaitu pendapat para ahli ternama. Ada yang lain? Coba. Apa yang dimaksud dengan doktrin? Apa yang dimaksud dengan doktrin? Nah, itu doktrin adalah pendapat atau adalah yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Doktrin bisa dikatakan adalah pendapat atau ajaran para pakar hukum terkemuka. Ini kita banyak. Misal kita ada ini
Maaf. Ini kalau kita berbicara tentang ajaran-ajaran hukum kan sering ketika kita belajar hukum kita mengenal yang namanya Plato, Aristoteles, dan kita berkaitan dengan filsafat hukum, ada yang kita kenal dengan John Austin dan sebagainya. Itu dianggap sebagai para ahli atau pakar hukum. Atau kita kenal dengan teori norma hukum atau hukum positif, dan mungkin ada yang namanya Hans Kelsen, itu merupakan para pakar hukum terkemuka. Okey, itu selanjutnya doktrin ini dapat bisa ditemukan di dalam tulisan hukum. Doktrin merupakan sumber hukum tidak langsung. Itu kan bisa kita katakan. Kenapa dikatakan sumber hukum tidak langsung? Karena doktrin itu membutuhkan, bisa kita katakan ketika hakim menggunakan doktrin itu bisa menjadi suatu sumber hukum, menjadi suatu kekuatan hukum yang mengikat. Tetapi ketika itu hanya dalam bentuk tulisan, dan itu belum bisa kita katakan sebagai suatu sumber hukum yang mengikat. Itu doktrin merupakan sumber hukum pelengkap. Kalau yang tadi betul undang-undang sudah pasti jelas. Bentuk tata kebiasaan itu pasti. Dasar kebiasaan perjanjian, besok ada yang namanya jurisprudensi. Sedangkan doktrin itu dianggap sebagai sumber hukum pelengkap. Ketika hakim ingin memutuskan atau ingin menemukan suatu hukum, maka boleh menggali berbagai macam pendapat ahli hukum, pendapat ahli hukum untuk menemukan suatu pemahaman atau keputusan daripada suatu hukum. Ini contoh penerapan doktrin, misalnya perkara tentang kontrak. Masuk ke pengadilan, ketika masuk ke pengadilan maka merujuk kepada pasal 38 ayat 3 bahwa setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikat baik. Kan itu bunyi undang-undangnya. Setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikat baik. Jadi artinya tidak ada pengertian dan tolak ukur itikat baik dalam KUHP. Dan itikat baik itu bagaimana? Itikat baik. Sejauh mana itikat baik itu? Kan itu. Makanya dibutuhkan harus dikaji melalui pendapat atau doktrin para ahli hukum untuk mengkaji bagaimana yang maksud dengan itikat baik dalam KUHP data ini. Okey. Jadi ini sudah kita pahami tentang pengertian hukum formil maupun pengertian hukum material. Apa itu sumber hukum? Bentuk apa pengertian sumber hukum material maupun apa sumber hukum formil. Jadi ini diharapkan dengan semuanya memahami di mana letak sumber hukum material, di mana letak sumber hukum formil. Jadi kita yang harus kita pahami bahwa sumber hukum itu adalah di mana hukum itu ditemukan, di mana asal mula hukum itu, di mana tempat hukum itu berada, saat itu ditemukan. Bagaimana itu? Bagaimana kekuatan mengikat hukum itu? Itu harus dipahami di dalam pemahaman terhadap sumber hukum. Terus selanjutnya sumber hukum material berkaitan dengan isi daripada hukum itu. Betul formil, bagaimana hukum itu dibentuk dengan peraturan perundangan, bagaimana dibentuk. Kita sudah paham tadi ya. Betul tentang kebiasaan itu bagaimana lahir, jurisprudensi itu bagaimana lahir, perjanjian itu bagaimana lahir, dan doktrin itu bagaimana lahir sehingga menjadi sebuah sumber hukum yang mengikat. Okey. Dah faham di sini? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah tadi dianggap mahasiswa sudah memahami terhadap untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan membahas tentang pembidangan hukum itu sendiri. Nanti kita akan memahami tentang apa pengertian hukum tata negara, apa pengertian hukum pidana, hukum perdata dan sebagainya. Nanti mahasiswa sebagai tugas pertemuan yang akan datang untuk membuat ringkasan terkait pembidangan hukum tersebut. Okey, dan jadi kalau memang sudah paham, kita cukupkan pertemuan hari ini.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.